Ini merupakan mobil yang pernah kami lihat launchingnya di Frankfurt Motor Show 2019. Ini merupakan mobil yang pernah kami review, tapi belum tuntas. Ini merupakan versi APM resmi di Indonesia. Ini adalah Land Rover Defender yang baru. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Jaguar Land Rover merupakan keluarga Inggris yang sekarang pemiliknya bukan lagi Inggris. Namun secara teknologi dan desain tetap murni Inggris, jadi tetap kental rasa aristokratnya. Land Rover Defender diawali dari Land Rover Series, dan itu sejarahnya sudah lengkap kami ceritakan ada di video Defender sebelumnya. Nonton itu apabila Anda ingin tahu sejarah lengkapnya. Linknya ada di description di bawah. Defender dari keluarga Land Rover dari dulu merupakan mobil kerja, mobil off-roader sejati. Mobil yang lain dari keluarga Land Rover merupakan SUV yang nyaman, yang cocok untuk keluarga dan orang kaya. Bisa untuk off-road tapi tidak sehebat Defender. Namun itu dulu. Defender sekarang sudah berubah menjadi lebih soft. Jadi seperti anggota keluarga lainnya. Tadinya leather frame yang kokoh, sekarang menjadi monocoque. Seperti SUV-SUV non-off-roader. Sekarang pun menjadi mewah dan enak. Dulu merupakan mobil yang simple dan tidak enak. Maka pada video ini kami coba off-roadkan. Dan kami coba juga 0 ke 100 km per jam waktunya di aspal. Nonton video ini sampai habis dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atasnya agar kami bahagia. Memang sudah tidak seperti yang dulu lagi. Ini mobil kerja. Sekarang ini mobil keren. Kami membuat video perbandingan antara kedua mobil ini, evolusi apa saja yang berubah, itu ada di channel Om Mobi. Videonya akan keluar beberapa hari setelah video ini keluar. Kalau dulu itu macho dan basic, kotak-kotak. Sekarang ganteng ya, ganteng, sangar gitu loh. Mungkin lebih ganteng dan lebih sangar dibanding dengan generasi sebelumnya. Cuma memang ini sudah menjadi monocoque, tidak lagi leather frame. Bayangkan, Land Cruiser aja masih tetap mempertahankan leather frame-nya. Mercedes G-Class tetap leather frame. Ini enggak. Defender menyerah dengan leather frame, mengganti dengan monocoque. Namun klaimnya sama-sama aja. Off-roadnya bisa lebih jago daripada yang leather frame. Agak susah sih nyobanya ya, karena yang Defender sebelumnya ini yang leather frame belum pernah kami coba off-road juga. Yang pasti ini lebih pinter. Sistem 4-wheel drive lebih canggih, cuma sayangnya ini adalah tipe entry levelnya dari S. Tapi dilengkapi dengan panoramic roof, pion yang ada kameranya, air suspension. Ya, makanya bisa articulate seperti ini berkat air suspension. Namun untuk drivetrain untuk off-roadannya itu hanya ada locker tengah saja. Sisanya memang mobil ini bisa torque vectoring dengan mode-mode berkendara off-roadnya itu. kami suka sekali warna hijaunya Defender ini. Terlihat lebih low profile, tapi ganteng memikat wanita. Di belakang ada tulisan P400, berarti ini bukan yang 4 silinder 2000 cc. Ini bermesinkan 6 silinder inline dengan kapasitas 3000 cc yang menghasilkan tenaga 400 PS dengan torsi maksimal 550 Nm rata dari 2000 rpm sampai 5000 rpm. Dan dibantu juga sedikit dengan motor listrik karena ini mild hybrid. Menyalurkan tenaganya ke 4 roda melalui transfer case dengan low gear dan gearbox automatic 8 speed. Ya, Defender ini ada dua macam bentuk bodi. Yang panjang 5 pintu disebut dengan 110 dan yang pendek 3 pintu disebut dengan 90. Itu sebenarnya tadinya itu adalah panjang wheelbase-nya dalam inch, namun sekarang hanya sekedar nama karena wheelbase aslinya itu lebih. Ini gara-gara ban serep ini mobil ini jadi memanjang. Nah, panjangnya mobil ini 5018 mm. Tanpa diukur pakai kaki, penglihatan aja udah bisa. 5800 itu 5 meter lebih ya berarti. Nah, wheelbase-nya karena ini adalah Defender 110, harusnya 110 inch. Namun kenyataannya ini 3022 mm, yang itu berarti lebih dari 110 inch. Ini adalah ketinggian normalnya Defender. Approach angle-nya 30,1 derajat.
departure angle 37,7 derajat, dan hangover angle 22 derajat. Nah, kalau misalnya ini juga ada dimensinya ya. Kalau misalnya kita tinggikan, ini air suspensinya cepat sekali meninggikan ya. Tidak seperti mobil dengan air sus biasanya. Nah, di sini langsung tertampil ketinggian yang berbeda. Approach angle menjadi 38 derajat, departure angle jadi 40 derajat, dan di tengah nih lupa namanya tadi, 28 derajat. Ketinggian totalnya jadi 2,04 meter. Kita bisa turunkan habis menjadi ketinggian yang paling rendah. Nah, di sini tidak tertampil sama sekali dengan ketinggian yang paling rendah. Approach angle dan departure angle-nya, tinggi mobil menjadi 1,96 tinggi totalnya. Ini lebih nyaman untuk naik turun mobil karena mobil ini cukup tinggi juga untuk naik turun. Kunci mobil ini ya keyless entry seperti seharusnya mobil mahal. Namun lock unlocknya di pintu tetap memakai tombol. Sementara mobil mewah biasanya bukanya itu tinggal sentuh sisi dalam handle. Kalau ini harus pencet tombol. Dan kami suka Defender ini. Dia ini didesain buat seperti dimodifikasi lagi, mudah dimodifikasi lagi seperti ini nih. Ini lubang-lubangan palsu. Yang bisa berfungsi itu yang sebelah kiri. Bukan yang ini. Ya, ini bisa berfungsi sebagai air intake-nya mesin. Ya, jadi kalau misalnya mau pasang snorkel tinggal pasang ke atas sana. Kayak mudah dimodifikasi gitu loh. Ini bisa dimodifikasi lagi, ada tambahan, dikasih tas-tasan gitu kanan kiri ya, buat naruh-naruh barang. Ini ada Alpine Glass buat ekstra pencahayaan dari langit walaupun sudah ada panoramic roof besar di tengah. Belakangnya ini juga klasik. Ini kami sudah bahas ini semua nih di video review udah lama sekali. Waktu itu Auto High punya mobil Defender, kemudian kami review. Ada telepon sebentar. Biasa kalau kayak gini-gini istri, dan itu benar. Halo. Ini balonnya kelihatan. Meletus balon hitam. Hatiku sangat kacau. Mobilnya miring langsung gembes. Wiper Defender terlihat ramai karena washernya juga ada di tangkai wipernya. Mungkin bagus untuk off-road wiper macam ini. Ini kita juga membuktikan bahwa dengan kemiringan segini, semua pintunya berfungsi normal itu. Baik-baik saja. Dan ini, kami baru sadar nih, ini ada shock breaker-nya kan? Shock breaker apa sih ini? Ya ini buat nahan pintu, hidrolik. Ya ini dia bisa berhenti di mana aja posisinya. Di mana aja bisa berhenti. Mau di sini bisa berhenti, mau di sini bisa berhenti. Bentar, mesti didiemin dulu. Lepas berhenti. Keren ya? Ada tempat naro-naro, praktis. Ini ada segitiga pengaman. Ini udah dibahas juga nih. Jack. Ya, made by Yongjia. Yongjia, bukan Yongki, Yongjia. Terus ini ada baut-baut kunci bintang kali buat difungsiin apa-apa lagi. Ada tempat naro-naro di sini. Ntar ini bukan tempat naro-naro, buat nutup kali ya. Naro-naro juga bisa. Bagasinya luas, lihat nih, stick golf bisa masuk dengan tenang, leluasa dan damai. Ini ada gantung-gantungan, standar lah. Terus ini ada lubang buat naruh pemisah antara bagasi dan kabin lainnya. Bentuknya ini loh, macam bordes-bordes juga, sehingga lebih grippy. Ini ada kantong, ini ada AC di belakang, ada pengatur kecepatan blower AC. Karena di belakang ini punya AC sendiri juga tuh, sebelah kiri. Kenapa sih kita syuting di miring-miringin gini? Bapak yang mau. Apanya? Enggak usah dipindah, di sini aja. Keren gitu miring begini. Kan jarang nge-review mobilnya lagi miring. Oh iya. Keren sih ya. Ini ada tombol. Dia kalau mau kita nggak nyampe nih barang ketinggian, kita bisa pencet dia pendekin nih. Tuh kan memendek juga walaupun sedang terartikulasi. Bunyi sih, buang angin tuh. Canggih ya. Terus di bawah sini ada tempat-tempat lagi, aduh. Siapa yang naruh stick golf sini? Yaudah, ini ada tempat-tempat lagi, ini gambarnya. Tapi ini belakang sini terang ya, gara-gara Alpine Light itu. Kursi row ketiga tuh sebenarnya ada, cuma opsional. Ini nggak pakai option row ketiga. Nah, kalau misalnya ingin rata lantai sekali, bagian bawah dudukan joknya harus dibuka dulu, kemudian baru lipat senderannya. Itu rata sekali lantai. Kenapa sih syutingnya miring-miring begini? Ini di belakang posisi nyetir kami, lega sekali, kaki masih lega sekali, kaki masih bisa masuk, dan ada tanjakannya di ujung sehingga lebih nyaman kakinya. Headroom pasti lega sekali. Ada armrest. Ini senderannya nggak terlalu
nyender ya, dan nggak bisa disenderin lebih lagi. Udah cukup oke menurut kami. Armrest kanan kiri ini juga pas, tinggian dikit sih enak sih gini. Nah di armrest ada 2 buah cup holder, terus ini ada buat nyolok aksesoris, terus ada colokan USB di setiap sisi. Ini hidup nggak ya? Hidup kali ya. Ada tulisan 5 voltnya soalnya. Di bawah ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, terus dengan puter-puteran kontrol AC. Di bawahnya lagi, ini mewah puter-puterannya, tapi tetap lebih mewah Land Cruiser puter-puteran di sini. 2 buah colokan USB-C dan 2 colokan 12 volt power outlet. Luar biasa. Ini ada Oshit bar yang bisa dipakai buat gantungan. Ini udah pernah dibahas ya perasaan? Udah ya? Udah bener nih, udah. Ini pintu ini nggak ada apa-apa lagi ya, cuma buat bukaan dan buat naik turunin jendela tuh ngumpet di balik pegangan ini kayu. Keren, bagus kayunya gitu. Nah apabila Anda penduduk belakang sini, Anda lupa tadi naik mobil warna apa ya? Ini ada warnanya, jadi warnanya ini kelihatan. Yang atas ada empuk-empuk, ini langsung body. Terus ada panel dan ada baut-baut kunci bintang. Di bawah ada tempat botol. Nggak terlalu lengkap kepraktisan di belakang, tapi yang depan luar biasa. Ini ada pegangan juga. Kenapa sih kita syutingnya dimiring-miringin gini? Aduh. Interiornya tuh keren. Ini dashboardnya ini itu keren to the max, itu seperti adventure sekali. Fungsinya banyak. Ini kayak ini nih dari ujung ke ujung nih bisa buat pegangan. Buat nutupin instrumen cluster. Sini ada tempat-tempat. Ini tempat-tempat. 2 colokan USB-C, di belakang layar juga ada tempat-tempat. Enak sekali nih, praktis sekali ini. Ini lagi nih tengah nih. Kayunya keren, bagus, mewah. Tapi di bawah sini ada tempat-tempat. Sini ada colokan USB-C, ada nano SIM. Kemudian ada colokan USB biasa, ada 12 volt power outlet. Terus ini ada 2 cup holder. Di bawah sini ini nggak ada ininya ya sayangnya ya, nggak ada cool box-nya. Bukan optional yang dapat cool box, tapi ini praktis tempat-tempatnya, bisa naruh macam-macam. Sayangnya nggak ada wireless chargingnya. Lacinya wah kecil ya, tapi dibalik kepraktisan ini jadi ada sedikit kekurangan. Misalnya ini AC ini kan posisinya di atas nih ventilasinya, jadi kalau gini kita sudah, walaupun kita sudah kebawahin habis, itu nggak akan bisa nyentuh perut kita. Jadi kalau perut kita panas nih, nggak bisa didinginkan oleh AC ini. Kan ada tuh orang suka dinginin perut gitu, nggak bisa pakai ini. Layar tengah multifungsi, fungsinya lengkap. Ini jadi satu integritas sama mobil ya. Bisa Apple CarPlay jelas. Sayang sekali ini ada kamera 360 yang keren ya. Sayang sekali tuh nggak ada shortcutnya di mana-mana. Tuh, kalau pintunya kebuka, pintunya juga ngebuka tuh. Coba tutup. Iya keren. Lagi yang belakang. Mundur. Allah, Akbar ini masih low gear. Low gear tuh galak banget ya torsi di bannya. Sayangnya ini kualitas audionya tergolong biasa-biasa saja. Nggak bagus, nggak jelek, nggak ganggu, tapi aduh, andai mobil segini mahal dapat audio yang lebih bagus, ada perasaan begitu. Navigasi ini dia punya peta sendiri juga. Waterproof, semuanya nih waterproof. Speaker juga waterproof. Oh, gara-gara waterproof jadi suara jelek kali ya. Tapi mungkin kalau yang bagus-bagus biasanya ada tulisan itu Caribbean, Ceridian, Carmadian, Skren. Pierre Cardin. Bukan, Pierre Cardin mah dompet, Karambol. Ya itu. Ini lucu ya, Energy Impact ini. Ini lebih ke AC, terus ini defogger belakang. Jadi defogger itu memakai energi banyak ternyata. Ini kalau kita pencet, tuh defogger belakang nyala. Dia menguras energi banyak ternyata. Dan ini ada 4x4 information. Nah ini, tuh kemiringannya ada tuh. Lihat tuh, rodanya miring. Keren ya? Ini moncongnya ngadep kemana, atas bawah, ini kemiringan mobilnya. Tapi kemiringan suspensinya ada. Jadi dia juga ngedetek posisi suspensinya juga. Terus kompas ya, nih kalau mau ngarah kiblat gimana bisa sini. Weight sensing, kalau misalnya kita nyemplung. Jadi di sini tuh ada driving mode-nya juga. Cuma driving mode-nya tuh off-road semua. Kita beralih ke bawah sini. Ini tombol-tombol jadi satu antara fungsi ke-off-roadan dengan AC. Heran ya, kenapa mesti jadi satu? Ini kalau misalnya ada pendingin jok atau pemanas jok, ini kalau dipencet dia akan beralih ke pemanas jok atau pendingin jok. Tapi untuk mobil yang tipe ini sayang sekali belum ada. Ini untuk fungsi-fungsi AC ini, temperatur kanan ini karena dual zone dan temperatur kiri. Nah untuk ngecilin blower, ini mencet yang ini dulu. Ya putaran sebelah kiri menjadi untuk blower. Nah kalau Anda pencet yang ini adalah driving berkendara off-roadnya.
Jadi ini jadi satu antara ke-AC-an sama ke-off-roadan tombolnya. Ini untuk naik turunin suspensi, ada 3 level ketinggian tadi kamu bilang. Ini untuk low gear. Low gearnya tuh biasanya kan kalau Jimny kan cok gitu masuk. Enggak, ini dipencet tombol saja low gearnya. Nah ini ada hill descent control. Udah itu aja fungsi ke off-roadannya. Nggak ini gitu, nggak rumit. Shifter modelnya model tongkat. Enggak, ini model apa ya? Ya model begini, ngoper-ngopernya kayak BMW. Karena netral, P-nya dipencet, mundur dikedepanin. Nah terus kalau mau manual mode, ini ke kiri dia akan berubah jadi sport. Nah manual mode-nya itu plusnya ke belakang, keren kayak mobil rally. Nggak ada pedal shift ya. Start stop engine button ada di sini. Setir rasanya kegedean tapi lama-lama terbiasa juga dengan setir gede seperti ini. Jadi Range Rover pun gede setirnya begini. Nah untuk jempol kanan itu cruise control dan ada tombol lane keeping. Sayang sekali cruise controlnya ini tidak ada adaptive cruise controlnya. Sebelah kiri untuk urusan MID dan audio. Instrumen cluster bisa diatur dari sini. Kita mau nampilin apa? Ada. Ini instrumen clusternya full LCD, cuma dia ini nggak bisa diubah ya, tetap jarum seperti ini saja. Yang bisa diubah tuh hanya bagian tengahnya saja. Wiper ada auto, headlamp ada autonya juga. Rem tangan ada di sini. Ini untuk jendela ya, untuk urusan jendela, untuk kunci jendela. Ini untuk adjust mirror, spion. Ini kalau pencet kanan untuk ngatur yang kanan, pencet kiri untuk ngatur yang kiri. Ini ada fungsi lagi, dipencet dua-duanya. Kalau kita pencet dua-duanya, itu akan screen capture. Enggak, ini pencet dua-duanya akan ngelipat spion. Nah, ini ada kaca-kaca ya, pasti ada spion tengah. Nah, spion tengah nih mahal punya juga. Dia ini sekarang berfungsi jadi spion, tapi kalau dicetekin ini day night-nya jadi kamera ke belakang. Nggak nyampe. Nah tuh kelihatan tuh kameranya tuh Rian tuh. Ini resolusinya bagus ya, padat sekali dan kameranya bagus. Malam juga bagus, kontrasnya juga bagus dan bisa diatur kita ini keterangannya dan bisa diatur juga posisi naik turunnya. Ini untuk urusan sunroof, panoramic roof. Ini adalah curtain-nya, blind-nya. Ini untuk membuka kacanya. Tapi dia bisa tilting. Tiltingnya caranya begini. Udah. Joknya. Sayang sekali joknya ini semi elektrik, nggak semuanya elektrik. Untuk naik turunnya mechanical yang nggak terlalu mahal rasanya. Terus untuk senderannya elektrik. Terus ini ada tombol-tombol lagi untuk jepitan ini. Kayak jepitan ini rasanya lumbarnya nggak terlalu memusat, dia menyebar lumbar supportnya. Yang ketinggiannya bisa diatur juga. Maju mundur tetap mechanical. Jadi yang elektrik cuma lumbar dan senderan. Sayang sekali bagian depan joknya nggak bisa naik turunin. Sayang sekali. Posisi nyetirnya enak karena ini juga bisa tilt dan teleskopik. Yang masih mechanical sayang sekali. Sekarang saatnya kita jalan, tapi sebelum kita off-road kan mobil ini, kita coba dulu di jalan raya aspal. Nah ini sebenarnya ada beberapa yang kami terlewat. Child lock bisa dioperasikan bersama dengan kunci jendela belakang. Jadi tidak perlu geser tuas kecil di pintu untuk child lock, agar anak Anda tidak mudah kabur dari mobil. Bicara soal kunci, ini tombol penguncian dari dalam, ada di pintu depan, kanan, dan kiri. Ketika terkunci, tidak ada indikator lain kecuali lampu setitik ini. Padahal posisinya ke bawah dan agak ngumpet, heran. Sekarang nyetirnya, wah gaya sekali, nyetir Defender baru. Kalau Land Cruiser dari depan itu terlihat seperti ngomong minggir, Land Cruiser mau lewat. Kalau Defender ini seperti bilang, minggir, SUV keren mau lewat. Ini beda sekali rasanya dengan Land Cruiser. Nyetir ini tuh lebih mudah. Oke, sekarang kita coba di jalan raya dulu. Kesan pertamanya itu, surprisingly mobil ini sangat easy to handle. Ya, ini tidak sama sekali seperti nyetir mobil besar. Ya kalau kita pertama kali nyetir Land Cruiser gitu, itu wah intimidating banget. Rasa was-wasnya itu tinggi. Kalau ini enggak. Ini mobilnya tuh tidak terasa besar. Padahal ini mobil besar, lebar dan panjang. Tapi enggak, ini very easy. Dan pandangan pun enak. Kita posisinya tuh tinggi ya. Kami memang style joknya agak tinggi sehingga mesin tuh kelihatan jadi lebih ada rasa commanding. Pandangan itu luas kemana-mana, kacanya tuh besar-besar, spionnya itu besar, mengotak, tinggi. Ya. Belakang memang ketutup headrest nih. Kalau misalnya ada orang di belakang atau kita bawa barang itu akan ketutupan spion tengah ini. Tinggal di ini, langsung tetap bisa melihat ke belakang, walaupun agak ketinggian posisinya.
Jadi masuk-masuk gang sempit seperti yang ada di Jakarta pada umumnya, itu pede-pede aja naik mobil ini, walaupun ini mobil besar. Karena kap mesin tuh kelihatan, karena setirnya tuh enteng, handle-nya gampang, spionnya besar, spion tengahnya bisa diganti layar. Dan kalau misalnya butuh tambahan mata, kita tinggal pencet. Nah ini pencetannya agak kebanyakan, agak kedalaman nih. Mau nyalain kamera aja, pencet home dulu, terus pencet terus kamera. Nah itu ada kamera 360 yang cukup detail ya, sehingga Anda terhindar dari kecemplung got. Ini angle-nya bisa diganti-ganti begini, hebat kameranya. Dan sensor parkirnya, ini sensor parkirnya pinter. Sensor parkirnya itu bukan hanya kalau ada objek dekat dia bunyi, enggak, tapi dia juga ngelihat arah setirnya. Kalau misalnya setir kita mengarah ke objek itu, parking sensor akan bunyi. Kalau setirnya menjauh, parking sensornya nggak bunyi. Pintar. Masuk gang pakai Defender, aman. Gak apa-apa, macet-macet pakai Landy ini lebih pede. Kalau naik Landy tua, macet-macet itu nggak terlalu pede, takut mogok. Ya, serius ya maksudnya ya. Mobil ini kekedapannya nggak jelek, cuma nggak seharga mobilnya. Ini agak lebih bolong, agak lebih tembus suara dari luar ke dalam. Cuma memang nggak jelek, sama sekali nggak jelek. Andai bisa lebih baik lagi. Tapi memang gini sih, ini Defender ya, ini bukan Lexus gitu loh, bukan Land Cruiser, bukan mobil-mobil SUV yang selalu dianggap mewah sehingga mesti kedap. Enggak, ini Defender nggak perlu kedap-kedap. Buka kaca aja nggak apa-apa, berisik-berisikan nggak apa-apa. Nih interiornya anti air, ya keciprat-cipratan air nggak apa-apa. Memang harus tough gitu. Tuh ada asap dari bis. Baunya sih nggak masuk ke dalam ya, cuma ini selalu kebuka nih sirkulasi AC. Nah bicara kenyamanan, mobil ini nyaman, ya, bener-bener tidak seperti Defender sebelumnya dan sebelumnya lagi, dari seri sampai Defender yang terakhir yang leather frame. Tapi ini jauh lebih nyaman dibanding dengan Defender sebelumnya yang masih leather frame. Iya jelas, karena ini adalah bodi monocoque ya, lebih bisa membuat suspensi yang nyaman. Ini kalau suspensi itu mungkin arah kemiripannya tuh seperti di BMW X5, Mercedes GLE gitu. Kalau Land Cruiser beda cerita. Land Cruiser itu SUV leather frame yang memang terasa leather frame tapi lebih rigid. Kalau ini katanya memang lebih rigid. Ini Defender ini lebih rigid dibanding dengan segala line up Land Rover yang dijual saat ini di dunia. Cuma yang kami sayangkan, kalau ada sedikit flex, ada sedikit goyang-goyang, pintu itu, sambungan pintu itu berbunyi kayak karet, beradu karet itu loh. Ini juga terjadi di Range Rover yang lama. Jadi ada bunyi-bunyi sedikit antara pintu dengan frame-nya, dengan body. Tapi nggak masalah. Bagian orang tidak terganggu dengan itu. Tapi dibilang nyaman sekalipun tidak mobil ini. Seperti ini tol lingkar luar ini kan banyak jalanan jeleknya, itu masih terasanya cukup terasa sekali. Nggak bisa dibilang mobil ini empuk sekali, tapi ya lebih keras daripada X5. Tapi apakah stabil? Ntar tunggu macet dulu. Aduh, macet sekali. Mobil ini ada rem tangan ya, rem tangan jari, tapi modelnya di sebelah kanan sini. Tapi tidak ada brake hold, nggak ada auto hold-nya. Namun tidak masalah, karena ini punya sistem auto hold, brake hold seperti Mercedes-Benz. Yaitu kalau misalnya kita berhenti macet atau di lampu merah, kita tidak perlu nahan rem. Kalau remnya itu kita hinjak habis. Di sini nyala hold dan mobilnya berhenti. Kalau dicolek gas akan jalan lagi. Dan mencet brake hold-nya itu nggak perlu dalam sekali seperti Mercedes, pasti pakai otot. Kalau ini nggak, tinggal ditekan yang ini asal udah berhenti mobilnya, ditekan agak dalaman sedikit, tekan hold. Akhirnya jalanan santai. Kita sekarang di tol, jalan santai, kita hidupkan cruise control. Sayang sekali ini mobil belum dilengkapi dengan adaptive cruise control. Mobil udah semahal ini, harusnya udah ada adaptive cruise control. Tuh udah seperti barang wajib untuk mobil yang udah ngomong miliar-miliar ini loh.
Cuma ada ini aja sih, lane keeping fungsinya kalau misalnya kita di garis, dia akan bertolak sendiri, yang tidak terjadi barusan. Ya, nggak ada lane centering, nggak ada adaptive cruise control, adanya cuma lane keeping aja. Memang nggak ada cruise control, nggak ada adaptive cruise control sih, bikin orang tidak mudah ngantuk memang nyetirnya. Dan ada hiburan, kalau misalnya kita nyalain kamera lagi dengan tombol yang sangat dalam. Nah, ini hiburan, kita di tol bisa ngelihat seperti mobil lagi di shoot rolling shot. Mesinnya ini memang sangat bertorsi, bahkan torsi maksimal diraih dari 2000 rpm. Tapi pedal gasnya agak terasa delay, dan suara kipas yang menempel pada mesin itu sangat kental terdengar. Tenaga mesinnya juga sedikit dibantu oleh motor listrik karena ini adalah mild hybrid. Nah, itu yang menjelaskan kenapa motor starternya halus sekali. Karena pakai motor listrik yang besar untuk starternya. Namun untuk meningkatkan kecepatan rasanya itu effortless sekali. Dan untuk menghentikan mobil besar ini juga effortless. Kepakeman dan sensitivitas remnya itu pas. Serasa ngerem mobil yang kecil. Ini kalau digas, gaspol, kenceng. Ini mobil memang lebih ringan daripada Land Cruiser, dan torsinya nggak sekencang Land Cruiser, nggak sebesar Land Cruiser, cuma ini sigap gitu loh, siap melaju. Walaupun begitu kita injek gas ada sedikit delay ya, kayak responnya dari pedal gas ke throttle body itu agak lambat. Cuma kayaknya bukan hanya itu, ada sedikit, ada lag sedikit, mungkin sedikit turbo lag. Tapi seberapa kencang mobil ini 0 ke 100 km/jam di aspal, karena mobil ini didesain buat jago di tanah, bukan jago di aspal. Kalau jago di aspal pasti yang dibikin sedan atau coupe. Makanya jangan coba-coba mobil ini di mengunik-unik kencang di aspal. Enggak, bukan tempatnya. Ini mobil tempatnya di off-road, di tanah, di padang pasir, di salju-salju. Tapi kalau di aspal kencang juga ternyata, enak, nyaman. Tapi seberapa kencang? Nah, kita tes 0 ke 100 km/jam Defender baru. Jadi suspensinya ini sangat dekat dengan Land Rover yang modern karena bukan leather frame. Tidak ada getaran-getaran halus yang terasa di Land Cruiser. Ini jauh lebih halus, lebih lembut, lebih mulus. Walaupun sebenarnya suspensi itu lebih keras sedikit daripada Land Cruiser, namun ini nggak pakai ngayun-ngayun. Sekarang saatnya kami tes 0 ke 100 km/jam. Kami tidak menahan rem dan gas. Ini normal saja, dari rem pindah ke gas. Tetap pakai AC, traction control masih hidup. Jadi kayak kondisi normal jalanan sehari-hari. 1, 2, 3. Gila, kencang banget ini. Wah, gila. Wah, yang bener aja kok bisa begini. Wah, gila. 6,6 detik. Ini SUV. Coba Defender yang lama, 2 tahun nyampe 100. Ya nggak segitu sih, cuma ini kenceng banget. 6,6. 6,6. Kenceng banget. Gila. Ada yang menghina. Hina tuh 6,6 detik. Karena kami suka turbo. Wah, luar biasa sekali, kencang. Tapi apakah hemat? Menurut kami biasa saja. Ya, ini 3000 cc. Di tol agak menanjak, perjalanan ke Sentul lancar, dapat 12,5 km per liter. Sedangkan pulangnya di tol lancar juga, agak turunan ya. Itu 15 km per liter. Kalau di dalam kota normal, yang berarti pakai macet parah, itu adalah 6 km per liter kurang lebih. Kalau dalam kota lancar, 7,5 km per liter. Ya, tidak apa-apalah, yang penting 0 ke 100 km per jam dapat 6,6 detik. Dan tenang saja, bensinnya tidak cepat habis, karena kapasitas tangkinya adalah 90 liter. Nah, ini dia. Sekarang saatnya kita main tanah. Tapi masalahnya memang ini bannya ban AT ya. Gak apa lah ya. Yang penting kita bawa C-Car tuh Jimny. Dia ada winch-nya, bannya MT. Tapi beratnya mungkin setengahnya ini.
Kita naikkan dulu suspensinya. Dah, sekarang suspensi naik sudah tinggi. Kita ke setelan off-road 4i. Nih indikasinya diferensial tengah belum ngelock dan depan belakang nggak ada lockernya. Ini posisi nose up and down. Ini posisi kemiringan 2 derajat miring ke kanan sekarang. Ketinggian mobilnya ada di 61 meter di atas ketinggian permukaan laut. Ini juga karena ini air suspension, juga ini tekanan dari balon-balonnya. Weight sensing, ini kalau misalnya kita masuk air, dia akan ngedetect airnya sedalam apa. Ini belum pakai low gear ya, kita coba low gear aja ya. Low gearnya nggak pencet low gear. Kedip-kedip. Low range selected. Ini sih bagian off-road ringan ya. Kita coba yang ringan dulu. Artikulasi suspensinya bagaimana. Enggak selengkap Land Cruiser juga nih, walaupun mungkin spek off-roadnya mirip-mirip. Miring cuma 9 derajat. Nggak digas, nggak direm. Torsi mesin langsung ke gearbox dengan low gear. Ini RPM idle, kita bisa jalan segini lambat. Gas dikit deh. Jangan mentok. Nggak mentok gear. Terakhir kali kami kesini pakai Fortuner itu footstepnya mentok. Taruh di daun, tutup dulu, baru masuk ke dalam. Oh, dia locking otomatis. Sebentar, lupa. Ini kan ada begini nih. Dia ada driving berkendara off-roadnya. Pencet ini, terus programnya kita pilih. Grass, gravel, snow, mud, road, sand, rock crawl, dan weight. Masuk air. Coba kita ke ini apa? Mud roads. Jadi mobil ini walaupun tidak ada locker depan belakang, dia juga bisa torque factoring. Roda mana yang lebih mendapatkan traksi. Enteng aja sih segini. Ini ada hill descent controlnya juga aktif. Ini tuh artikulasinya bisa sampai 500 mm. Jadi ini contohnya di Jimny kami, sebelah kami ini Jimny kami yang sudah kami pakaikan lift kit. Itu enak banget off-road pakai ini dengan kamera. Ini udah low gear, kita tampilan off-road dulu 4x4 info ini. Tapi enaknya sih kamera sih. Kamera. Enggak, enakan itu tadi. Banyak data-data yang terlihat seru gitu. Maju dengan low gear. Ini differential tengah nih posisi unlock ya. Kita ubah dulu driving mode-nya ke ininya air suspensinya bermain tuh. Oke, kita akan menanjak di tanjakan yang menyebalkan sebenarnya, tapi kelihatannya saja menyebalkan. Sebenarnya sih cukup mudah kalau pakai mobil yang lain. Kok kemiringannya kayak agak beda ya? Pelan-pelan aja sambil digas. Berapa derajat? 19. Oh, masih oke. Nah, ini kan ke depan nggak kelihatan nih. Kita bisa ubah. Banyak banget sih pencetnya. Tinggal tombol kamera doang. Nggak kepencet lagi kameranya. Kamera, please buka. Loading kali tadi dia. Off-road kamera. Nah, ini ngadep ke depan. Nah, ini kami bingung nih. Kenapa ada tulisan not live? Berarti ini siaran ulang. Ini kita bisa lihat ya ban kita ada di mana posisinya. Jadi nggak tau nyusruk masuk ke kubangan atau ke got. Ini departure angle sama approach angle-nya pun bagus gitu karena air suspension bisa naik turunin. Kenapa nggak bisa sekalian ya kemiringan-kemiringan tuh ada kriat-kriat di pintu itu loh. Agak menyebalkan. Nah, ini waktu kita pakai JT atau Gladiator, ini kita muter balik di sini bawahnya mentok nih. Kita coba sekarang ini bawahnya mentok apa enggak? Slip gantung ya? Coba nih, torque factor-nya berfungsi nggak? Tuh, torque factor-nya berfungsi tanpa pakai locker bisa. Wih, aman banget ya. Cuma agak-agak takut-takut aja gitu ya. Kalau Fortuner malah tabrak aja gitu. Kita mau coba hill descent control-nya sekarang. Kita lepas rem aja. Mudah-mudahan dia nahan. Ih, nahan. Nggak direm. Terlalu gampang. Coba agak ngeri-ngeri aja. Kemudian kami ingin diskusi dengan orang yang expert untuk off-road, yaitu Om Dito. Akhirnya nyoba independen. Nah, tiba-tiba kita ditemenin sama Om Dito. Selamat hari ini. Selamat hari ini, Om Dito. Siap. Ini mobil, Ya. dia
ada locker tapi cuma di tengah. Dan Di itu vlog. kita di vlog, kita nggak bisa kunci secara manual. Coba pandangan Om Dito sebagai off-roader, mobil off-road macam ini gimana? Karena dia hanya bisa torque factoring nih kalau yang ini nih. Memang mungkin ada option di atasnya lagi yang ada lockernya ya. Ini dari tadi tuh nggak nyangkut. Ada nyangkut, ban ya? slip, dia nggak nyangkut. Berarti kalau udah memang computerized dan itu memang smart 4-wheel drive, ya kita tinggal menikmati aja. Tinggal menikmati aja. Nggak perlu harus pasang ini itu gitu kan. Ya, karena banyak yang kecewa katanya Defender kenapa? sudah menjadi leather frame, sudah menjadi monokok. Ini kan monokok nih. Seperti mobil Om yang turbo itu, yang Turbo yang mana nih? grillnya 7 slot. Real 7 slot. Emang itu kan ini Itu monokok. enggak. Cherokee kan? Cherokee memang monokok dari awal. Nah ya itu. Itu maksudnya. Itu. Ini coba kita naik sini Om. Boleh. Kita mau nyari gantung. Kita mau nyari Boleh Om. Penasaran juga. Tinggal Ini pakai ini ini ban ban AT. AT ini ya. Ban AT. Pressure Dia belum. kalau begitu slip dia kuning nah. Ini belum slip nih. Oh belum. Belum. Kalau belum coba kita ke kanan. Tapi ini kan modenya drive, Bu. Belum pakai yang manual. Kan? Bukan. Iya, pakai drive kan. D aja biar gearboxnya dia mikirin gigit Ini apa. oh dia udah ada low-nya yang. Ada. Lo jadi pencet lo gearnya. Wih. Nggak cetlok gitu lagi nggak. Iya, nggak perlu tenaga Nggak perlu. nyangkut. Nah ini kita contohin ya Om Dito. Ini Nah. tadi itu gantung sebelah dia nyala di sini nih. Kelihatan nggak? Wah Tuh. iya ya. Tuh. Wih. Tuh. Mobil canggih begitu ya. Kayak canggihan. Berasa kita di jalan yang berat banget tapi kita naik perahu kayaknya. Iya. Naik apa? Hovercraft. Hovercraft. Hampir nggak kerasa apa-apa. Oh, mungkin dia di vlog belakangnya pakai brake. Pakai brake. Ya Ya. di torque factory-nya caranya begitu. Iya. Cuman udah ada center di vlognya udah oke. Om. Iya. Depan belakang bareng. Iya. Kita turun tengah situ kali ya. Boleh. Paling takut gue turun situ Om. Ya sebetulnya sama Om kalau pakai mobil bagus begini sih. Ada tirennya juga, jadi Ada bisa tirennya. ngarahin juga bannya. Nggak perlu navigator nggak laku ini. Iya, tapi ini sekarang kok medannya agak berubah ya Om. Hujan, kan ini jalur air. Kiri sedikit, balas kanan, lurusin dulu. Terlalu kiri. Terlalu kiri. Terlalu kiri, kanan dikit. Oh iya. Katanya suruh Nah, lurusin tadi. Iya, lurusin dikit, maksudnya dikit aja. Balas kiri dikit. Ini kemiringannya kita nih miring nih Om. Iya, kita miring tahu, banget. kita tahu seberapa miring Om. 20 derajat. Wih, 20 lumayan Om. Ini Om goyang dikit sih tumpah kita. Masa 20 lumayan? Iya dong. Oh, Segini, ini udah Udah maju lagi ya. Ya, maju agak kiri sedikit. Kiri. Kiri dikit biar naik, biar mobilnya lurus, kiri lagi dikit. Udah. Kalau dilepas remnya dia hill descent Ini desain kontrol. Ini nggak pakai nih. Wih. Tapi kalau kita gas mendadak, dia Rilis. rilis nggak? Rilis tuh. Rilis ya. Ini ngelok nih sekarang nih. Coba. Ini kayak ngelok tuh ada persentasenya Om. Ini kan ada lingkaran nih. Kayak ada persentasenya nih kalau kita belok patah habis. Tuh, berkurang tuh. Nah, free. Oh iya, dia kalau belok dia nggak ngunci biar nggak berat. Iya, jadi Tapi- dia otomatis unlock sendiri nih. Sekarang Oh, posisi nih. keren. Kalau kita belok patah, ini unlock diferensial tengahnya. Jadi pakai kopling dia bukan on off gitu. Oh, pakai Visco berarti. Visco. Wah. Visco kayak kipas Om. Iya, dia model Visco. Kalau memang bisa rilis apa namanya pembagiannya nggak 100%, dia ngelok kan full ngelok. Kalau dia masih bisa rilis, itu biasanya pakai Visco biasanya. iya. Tapi nggak tahu ya teknologinya apakah dia pakai magnetic clutch. Tapi ini canggih. Wah, ini kecanggihan banget. Canggihan dia yang mikirin off-roadnya. Iya. Anak kecil belum bisa nyetir aja udah jago ini Ah, off-road. Itu. Iya kan? Enggak begitu. Oke, mau Habis biro. Semuanya udah begitu, udah canggih. Iya dah. Oke, Om Dito, terima kasih. Terima ini cuma kasih mau banyak, mamer Om. ini aja. Waduh, ini mau top banget Om. Land Cruiser-nya kuno tuh mesti pakai gitu cokok-cokok. Gitu. Siap, nanti tolong dibeliin, nanti saya pinjam Bu. Terima kasih Om. Terima kasih Om. Ini bukanya mana? Maaf gaptek ini bukanya. Ditarik itu loh. Oh Nah. iya. Takut salah. Dari tadi kami pencet layar berkali-kali untuk masuk ke kamera, itu repot. Padahal di pinggir layar ada shortcutnya. Mungkin mata kami sudah mulai menua. Untuk spek entry level yang plus-plus ini tidak mendapatkan fitur-fitur safety seperti blind spot monitoring, walaupun kadang-kadang agak mengganggu. Tapi untuk mobil yang sudah semahal ini, sepertinya kurang tanpa gituan. Kami juga gemas, tidak ada pendingin jok, tidak ada full electric seat, dan setelan setirnya masih pakai otot. Tapi ya ini hanya yang entry level yang di plus-pluskan. Namun jangan khawatir, tipe S++ ini sudah tidak dijual lagi sekarang.
sekarang ada 3 tipe. SE, yaitu yang 2000 cc, namun dengan fitur yang mirip dengan mobil tes ini. Plus audio Meridian, plus LED Matrix Light, plus blind spot monitoring, dan minus instrumen cluster yang full layar. Sayang sekali. Dengan harga 2.560.000.000 rupiah. Off the road. Yang 2000 cc saja sudah lebih mahal daripada Land Cruiser. Tapi itu Land Cruiser baru. Kemudian tipe-tipe lain yang 3000 cc sekarang ada yang X Dynamic SI dengan harga 2.868.000.000 rupiah off the road, dan tipe X dengan harga 3.505.000.000 rupiah off the road. Speknya seperti apa? Kami tidak akan ceritakan satu-satu, nanti kepanjangan. Yang pasti yang mahal itu lengkap. Tapi kalau Anda sukanya yang model pendek, yaitu yang 93 pintu, ada 2 tipe saja. 2000 cc yaitu tipe SE dengan harga 2.281.000.000 dan 3000 cc yaitu tipe X Dynamic SI dengan harga 2.757.000.000 rupiah. Tapi yang kami senang itu harga 2000 cc dan 3000 cc, jadi tidak terlalu jauh dengan cara penghitungan pajak di negara kita ini yang sudah pintar. Ini memang tidak seperti Defender yang dulu yang basic sehingga lebih mudah dirawat. Defender baru ini mungkin sudah serumit Range Rover yang tidak populer dengan reliability-nya. Untung saja ada garansi 3 tahun, maksimal 100.000 km. Mungkin pemilik mobil ini tidak akan menghabiskan 100.000 km dalam 3 tahun. Jadi, mending Defender atau Land Cruiser. Defender itu nyetirnya lebih enak, larinya lebih kencang, dan akan terlihat lebih anak muda. Tapi tetap saja, seekor Defender bukan Land Cruiser. Seperti beda peruntukan. Andai saja Defender dilanjutkan dengan leather frame dengan bodi yang modern, pasti bisa melawan Land Cruiser. Overall, mengenai Defender baru, merupakan mobil yang tepat untuk Anda yang menganggap Land Cruiser itu terlalu bapak-bapak, yang duitnya masih kurang untuk beli Range Rover, yang ingin bergaya, ingin off-road kadang-kadang karena masih tetap jago off-road ini mobil. Intinya apabila Anda punya uang 3 miliar, ingin SUV keren yang bisa off-road, ini adalah mobil yang tepat untuk Anda. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.